Ya salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan mengawali renungan pada saat ini dengan membaca firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca ini memberitahukan kepada kita bahwa di dunia ini untuk segala sesuatu ada masanya. Masa adalah satu kurun waktu tertentu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Kalau kita membaca ayat 2 dan seterusnya, ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Ada lahir, ada mati, ada susah, ada senang, ada menangis, ada tertawa, dan sebagainya. Demikian pula di dalam perjalanan kehidupan kita, umat manusia. Ada saatnya semua berjalan dengan baik-baik saja. Semua berjalan dengan lancar-lancar saja. Tetapi juga ada kalanya harus menghadapi berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai persoalan yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi kedatangannya. Seperti yang dihadapi oleh hampir seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, termasuk juga bangsa Indonesia. Adanya virus corona sejak bulan Maret yang lalu sampai hari ini, yang mengakibatkan terjadinya penyakit yang boleh dikatakan mematikan. Obat secara tepat untuk memberantas virus ini boleh dikatakan belum diketemukan. Virus untuk dicegah agar supaya tidak mewabah, vaksinnya pun juga belum diketemukan secara tepat, sehingga boleh dikatakan dengan adanya virus ini memaksa di dalam kehidupan ini, mengubah tataran kehidupan umat manusia yang biasanya semua bebas-bebas saja, maka agar supaya
tidak terpapar virus corona ini kemudian harus seringkali cuci tangan, harus memakai masker, harus menjaga jarak, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah satu kebiasaan yang baru yang mau tidak mau harus diterapkan di dalam kehidupan ini. Dan rupanya itu memang bukan satu hal yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Terbukti bahwa untuk melakukan ini pun sudah selalu dinasihatkan, selalu didengung-dengungkan, bahkan boleh dikatakan harus dipaksa agar supaya pandemi virus corona ini tidak semakin meluas. Tetapi bukan hanya itu saja. Bapak, Ibu, dan Saudara tentu juga merasakan, mengalami bagaimana dampak dari virus corona ini di dalam setiap kehidupan kita bersama. Bukan saja berdampak kepada satu segi kehidupan saja, tapi boleh dikatakan berdampak kepada seluruh segi kehidupan manusia. Baik pertama di bidang kesehatan, tapi juga kemudian berdampak kepada bidang ekonomi, usaha, pekerjaan, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Ini satu putaran rantai yang tidak bisa dipisahkan di antara satu yang lainnya. Karena manusia tidak bisa beraktivitas dengan baik, maka kemudian dengan batasan-batasan aktivitas itu, maka usaha-usaha juga terganggu, ya, perusahaan-perusahaan terganggu, ada karyawan-karyawan yang dirumahkan, di PHK, dan ini mengakibatkan pendapatan masyarakat menjadi berkurang. Kalau pendapatan masyarakat berkurang, maka kemudian daya beli masyarakat juga berkurang. Dan ini mengimbas terus sampai akhirnya perekonomian pun terimbas oleh karena pandemi virus corona ini. Sudah banyak negara-negara yang dinyatakan masuk di dalam jurang resesi. Ini dampak dari virus corona. Pendidikan juga tidak bisa berjalan dengan normal. Sosial kehidupan masyarakat pun juga tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, inilah tantangan-tantangan yang ada pada saat ini. Kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh kehidupan umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang sedemikian ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita seharusnya tidak bersikap yang terlalu takut, khawatir menghadapi semua apa yang sedang terjadi pada saat ini. Di dalam ayat yang ke-11 tadi yang kita baca, firman Tuhan mengatakan bahwa semua itu ada masanya, semua itu ada waktunya. Artinya bahwa kesulitan, tantangan, masalah yang terjadi, kalau sekarang ini ada, maka pasti ada waktunya nanti akan kembali menjadi baik, dipulihkan kembali. Saya pernah mengatakan, dan banyak yang mengatakan, bahwa dari gelap terbitlah terang. Di balik hujan
ada pelangi. Demikian juga tadi dikatakan firman Tuhan bahwa Ia, yaitu Tuhan, akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya ada harapan yang besar di dalam Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi masalah, persoalan, tantangan ada di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan pasti punya rencana-rencana yang indah di balik apa yang sedang terjadi itu. Sebab kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan-rancangan yang tidak baik di dalam setiap kehidupan kita umat manusia, lebih-lebih kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, rancangan yang tidak baik, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat yakin, kita percaya bahwa di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan punya rencana-rencana yang indah. Tuhan punya rencana-rencana yang baik atas setiap kehidupan kita semua. Sebagai orang yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana kita menyikapi masa-masa yang sukar yang sedang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Ada satu kisah ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan mengizinkan sesuatu yang boleh dikatakan tidak baik terjadi. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana dikisahkan di sebuah desa di Kana ada perkawinan. Dan pada waktu itu Ibu Yesus, Tuhan Yesus, dan murid-murid juga diundang ke pesta perkawinan itu. Tapi di tengah-tengah jalannya pesta kemudian terjadi sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat mengkhawatirkan, sebab saat itu terjadi kekurangan anggur. Padahal anggur pada waktu itu adalah kebutuhan yang pokok di dalam suatu pesta. Ketika anggurnya habis, anggurnya kurang, maka itu akan menjadi hal yang tidak baik, hal yang akan membuat yang punya kerja mendapatkan malu, dicemooh oleh banyak orang. Yang tadinya pesta itu sukacita kemudian justru menjadi presiden yang tidak baik di dalam pesta itu. Nah, dalam keadaan yang sedemikian, apa yang kemudian terjadi? Kita akan belajar apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Kalau tadi saya katakan bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, pasti punya rencana-rencana Tuhan, maksud-maksud Tuhan yang baik bagi setiap umatnya.
Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita renungkan, kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, tidak seluruhnya bahwa itu membuat celaka, membuat malu, ya, membuat hal-hal yang tidak baik, tapi justru nanti pada akhirnya akan mendatangkan perkara-perkara yang baik. Tapi di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi, kita bisa mempelajari bahwa dengan masalah yang ada pada waktu itu, Tuhan bisa memakai keadaan yang terjadi, masalah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, agar kita datang kepada Tuhan. Agar kita datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan. Pada waktu itu ketika Ibu Maria, ibunya Tuhan Yesus, mengetahui bahwa dalam pesta itu anggurnya habis, maka apa yang dilakukan oleh Ibu Maria? Dia tidak kemudian berpikir di mana bisa mendapatkan anggur lagi, bagaimana bisa membeli anggur kalau anggurnya ada, dan lain sebagainya. Tetapi yang pertama yang dilakukan oleh Ibu Maria adalah dia datang kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Kenapa Ibu Maria datang kepada Tuhan dan kemudian mengutarakan masalah, kesulitan yang sedang terjadi pada waktu itu? Satu hal yang diketahui oleh Ibu Maria, siapa Yesus yang sudah selama 30 tahun kurang lebih bersama-sama dengan dia. Dia ingat bahwa ketika malaikat Tuhan menemui Ibu Maria ini dan ingin memakai Ibu Maria sebagai sarana di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini, malaikat Tuhan berkata, anak yang akan kau kandung itu dinamakan Immanuel. Dia adalah anak Allah yang datang ke dunia ini. Dasar yang dimiliki oleh Ibu Maria pada waktu itu adalah bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu adalah anak Allah. Kalau Yesus adalah anak Allah, pasti Yesus bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yesus bisa menyatakan kuasa dan mujizatnya. Itu yang mendasari Ibu Maria datang kepada Tuhan Yesus. Sebab dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pesta perkawinan di Kana, mujizat yang terjadi, kuasanya yang dinyatakan, itu yang pertama kali dibuat oleh Tuhan Yesus. Artinya sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus belum menyatakan keilahiannya, belum menyatakan kuasanya dan mujizat-mujizatnya. Tetapi Ibu Yesus sudah datang kepada Tuhan Yesus. Kedatangan Ibu Yesus adalah bukan saja mengutarakan akan permasalahan yang sedang terjadi, tapi juga berharap bahwa Tuhan Yesus akan menolongnya. Karena tahu bahwa Tuhan Yesus pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar, karena Dia adalah Allah. Ini yang pertama yang bisa kita renungkan. Ketika masalah persoalan datang,
di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Sebagaimana Ibu Tuhan Yesus, Ibu Maria, yang dilakukan adalah datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau sekarang ya kita berharap kepada Tuhan agar supaya Tuhan menyatakan kasih dan pertolongannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau zaman itu Ibu Maria belum tahu banyak tentang Tuhan Yesus, tapi zaman anugerah sekarang kita tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Alkitab begitu banyak mencatat tentang Tuhan Yesus, bahkan masa-masa yang lalu kita pernah mengalami, mendengar kesaksian-kesaksian dari banyak orang bagaimana kasih dan kuasa-Nya dinyatakan bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan bisa memakai masalah, persoalan, kesulitan-kesulitan yang ada dengan tujuan agar supaya kita percaya kepada Tuhan, agar supaya kita percaya kepada Tuhan. Pada waktu Ibu Maria datang kepada Tuhan dan kemudian Tuhan Yesus berkata, mau apa Ibu engkau daripadaku? Waktuku belum tiba. Kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat dari Injil Yohanes pasal yang kedua, mau apa engkau daripadaku Ibu? Waktuku belum tiba. Tapi Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ibu Maria mendengar jawaban daripada Tuhan Yesus seperti itu, tidak kemudian Ibu Maria seleh, ya, artinya kemudian pasrah dengan keadaan, artinya kemudian tidak lagi berharap kepada Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan, tetapi Ibu Maria tetap percaya kepada Tuhan. Buktinya dia mengatakan kepada para pelayan-pelayan, apa saja yang ia katakan, ia perintahkan, lakukanlah itu. Artinya bahwa sekalipun Tuhan Yesus berkata waktunya belum tiba, tetapi Ibu Maria tetap percaya bahwa Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan perhatian, Tuhan yang penuh dengan kebijaksanaan itu tidak akan pernah mempermalukan umatnya yang datang kepadanya. Maka dia katakan, apa saja yang dia katakan, lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Dan itulah yang harus kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya bahwa antara permintaan Ibu Maria dengan jawaban yang daripada Tuhan itu ada jeda waktu, ya, sampai akhirnya nanti kita melihat bagaimana Tuhan kemudian menolong keadaan yang terjadi pada waktu itu. Sekalipun ada jeda waktu mungkin 1 jam, 2 jam atau hanya 5 menit, 10 menit, ya, tapi membuat Ibu Maria ini tidak kemudian mundur, tapi dia tetap percaya. Dia tetap percaya. Dia tetap yakin bahwa Tuhan Yesus pasti menolong. Tuhan Yesus pasti menolong.
iman percaya kepada Tuhan ini sangat diperlukan. Jangan kemudian ketika kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, jawaban belum nampak, tanda-tanda belum ada, kemudian kita mundur daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, meragukan akan kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya. Tidak, tapi biarlah kita tetap tekun di dalam iman percaya kita kepada Tuhan sampai akhirnya pertolongan yang daripada Tuhan dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, tapi terus memandang kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan harus kita tempatkan di tempat yang utama di dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita kemudian berkata, berdoa ya berdoa, tetapi usaha kan tidak salah. Tapi kita harus tetap menempatkan Tuhan di tempat yang utama. Ketika kita harus berusaha pun itu karena hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah kalau Tuhan mengizinkan masalah, persoalan, kesulitan terjadi, Tuhan punya maksud agar supaya kita ini bisa mengalami kuasanya Tuhan. Bukan saja bisa melihat, mendengar apa yang disaksikan oleh banyak orang, tetapi kita sendiri bisa mengalami kuasa Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Pada waktu itu kemudian Tuhan Yesus memerintahkan agar supaya mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air yang sebetulnya pada saat itu sudah tidak dibutuhkan lagi untuk pembasuhan, sebab semua tamu-tamu sudah masuk. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Maria, lakukanlah apa saja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan pelayan-pelayan ini melakukan. Setelah air penuh, Tuhan Yesus memerintahkan cedok air itu dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ditaati seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sekalipun resikonya besar. Sebab yang dibawa bukan anggur, tetapi air. Faktanya kan seperti itu. Tetapi pelayan-pelayan tetap taat melakukannya. Dan apa yang terjadi ketika sampai kepada pemimpin pesta, air yang dibawa oleh pelayan-pelayan ini kemudian diminum oleh pemimpin pesta, dan pemimpin pesta mengatakan, baru kali ini orang punya kerja anggurnya tetap baik dari awal sampai sekarang. Biasanya kalau sudah waktu-waktu akhir maka anggurnya semakin tidak baik, tetapi ini semakin baik. Bahkan anggur yang disajikan, kapan air menjadi anggur kita tidak pernah tahu. Tetapi itulah yang terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi sehingga air berubah menjadi air anggur. Kuasanya dinyatakan, ya. Keluarga itu mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Ibu Maria yang melihat pun juga bersuka cita karena kuasa Tuhan Yesus dinyatakan. Lebih-lebih pelayan-pelayan sekalipun terheran-heran, tetapi pasti juga sukacita karena melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Ya, Tuhan selalu punya rencana yang baik atas apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mengalami kuasanya, ya, mengalami kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, apa yang
terjadi pada waktu itu, Tuhan memakai agar melalui setiap kehidupan kita, kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Melalui setiap kehidupan kita, Tuhan bisa memakai masalah, persoalan, tantangan, kesulitan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, agar supaya nama Tuhan senantiasa diagungkan dan dipermuliakan. Mujizat yang terjadi, yang dibuat oleh Tuhan Yesus, itu dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Tuhan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya melalui keluarga yang mendapatkan masalah, kesulitan. Dalam pesta itu kemuliaan Tuhan dinyatakan karena mujizat terjadi. Perkara-perkara yang ajaib Tuhan nyatakan. Ya. Orang-orang yang ada di situ pasti tahu. Ya. Akhirnya semua tahu. Dan ketika mereka tahu pasti memuliakan nama Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan. Murid-muridnya yang selama itu sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus pun akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan saja murid-muridnya saja, tetapi orang-orang yang melihat, mendengar, yang mempermuliakan nama Tuhan, kita percaya mereka pun juga akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sangat percaya itu. Dan ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ingin melalui apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kehidupan kita menjadi kesaksian di tengah-tengah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini. Dan pada akhirnya boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, masalah, persoalan, kesulitan, dan lain sebagainya, jangan dulu kita menyalah-nyalahkan siapapun juga. Jangan dulu kita kemudian bersungut-sungut, menggerutu, dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa segala sesuatu Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita boleh mengalami kuasanya, mujizat-mujizatnya, maka melalui hal itu biarlah nama Tuhan sajalah yang diagungkan dan dipermuliakan. Hidup kita menjadi kesaksian, hidup kita menjadi daya tarik bagi setiap orang untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.